Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kak Yanto Bintang. Kali ini saya berada di tengah-tengah Pandega, Universitas Negeri Surabaya, gugus depan 413 yang berpangkalan di Universitas Negeri Surabaya. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang tentang bina diri, bina satuan, bina masyarakat, dan bina masa depan. Tadi sudah berdiskusi dengan teman-teman semua, para Pandega, luar biasa. Dan Pandega ini tentunya sudah memenuhi catur bina. Apa catur bina itu? Ikuti berikut ini. Nah, sekarang saya berada di tengah-tengah Pandega, Universitas Negeri Surabaya, dan hari ini kita bincang-bincang tentang bina diri, bina satuan, bina masyarakat, dan bina masa depan. Terkait dengan bina diri, bina satuan, bina masyarakat, dan bina masa depan, Anda sudah tidak berproses untuk bagaimana memenuhi bina tadi, tetapi Anda sudah mempunyai clue, mempunyai value dari keempat bina itu. Ibaratnya Anda sudah punya senjata. Senjata bina diri, senjata bina satuan, senjata bina masyarakat, dan senjata bina masa depan. Senjata bina diri itu bisa ditampakkan dalam bentuk kepemimpinan. Kepemimpinan itu wujud dari bina diri yang kuat. Dari kesehatannya, dari fisiknya, dari penampilannya, dari pikirannya, dari hatinya, dari jiwanya, dan dari tindakannya. Maka seorang Pandega itu bisa dilihat kepemimpinannya harus bagus. Kepemimpinan yang betul-betul mengakar pada kebangsaan, kenegaraan Indonesia. Kepemimpinannya betul-betul tulen. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan bina satuan? Yuk, berikut ini ya, kita ikuti. Ini ya Mas Janet ya. Coba ini bukan pas-pasan dari buat pasan ya. Apa ini? Nelpon aku gara-gara itu Kak Yanto digoleki time Pak Wabub Emil ketemu apa ora ya tadi? Enggak, aku menghindar. Nah, yang kedua itu bina satuan. Bina satuan itu adalah pengalaman dirimu ketika membina organisasi, membina kelompok, membina sangga, membina di Racana. Nah, Dewan Racana itu adalah lahan untuk bina satuan. Bina satuan senjatanya, bentuk yang bisa dilihat itu adalah manajemen. Jadi seorang Pandega itu berarti punya manajemen yang bagus. Dari merencanakan, dari melaksanakan, dari mengevaluasi, dan melihat outcome, dampaknya. Jadi bina satuan itu untuk melihat manajemen. Maka seorang yang sudah Pandega, dia manajemennya harus bagus. Dia bisa menggunakan manajemen tipe apa saja. Apakah manajemen visioner, apakah manajemen SWOT, ataukah manajemen SPAM, ya, apakah manajemen yang lainnya. Jadi dia punya gaya-gaya manajemen, administrasinya harus modern, dia mampu menggunakan administrasi kaitannya dengan online. Jadi di situ ada accountingnya bagus, perencanaannya bagus. Itulah yang dimaksud dengan bina satuan. Jadi bina satuan itu adalah kegiatan-kegiatan rutin adik-adik ketika berada di sangga, ketika berada di Racana, dan mereka berkegiatan dengan melakukan
berkelompok, merencanakan, kemudian melaksanakan kegiatan, mengevaluasi, serta menentukan kegiatan-kegiatan yang bagus. Bentuk-bentuk kegiatan Bina Satuan itu bisa dilihat lewat latihan mingguan, pengadministrasian, musyawarah sangga, sampai pada musyawarah Pandega yang dia lakukan sendiri secara rutin. Dan Bina Satuan ini memiliki unsur pengulangan, pembiasaan, dan penguatan yang dipantau, difasilitasi oleh para pembina, sehingga Bina Satuan betul-betul kuat. Nah, Bina Satuan ini menguatkan adik-adik Pandega untuk saling memahami, toleransi, kemudian bekerja sama, bekerja dalam tim, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang mewujudkan mereka menjadi satu wadah yang dinamakan Racana. Disinilah jiwa Korps diperlukan. Adik-adik, tugas pokok dan fungsi selaku anggota Racana, selaku anggota Dewan Racana itu berjalan dengan baik. Pada akhirnya Bina Satuan ini adalah memperkuat adik-adik untuk manajemen. Jadi dia mengenali manajemen secara nyata, secara langsung di lapangan, ya, praktek-praktek langsung, menghadapi tantangan, menghadapi kendala, menghadapi jalan buntu, menghadapi berbagai tekanan bisa diatasi melalui Bina Satuan. Karena secara berkelompok mereka melakukan cara-cara penanganan, menentukan obat, dan berusaha untuk keluar dari problematika satuan. Bina Satuan ini tentu ada sentuhan bina diri. Jadi bina diri berpengaruh terhadap Bina Satuan. Dan sang Pandega dapat mengukur sejauh mana keterlibatan dia dalam Bina Satuan ini. Nah, Bina Satuan itu pada akhirnya dituliskan di dalam SKU menjadi uji-uji kompetensi yang dilakukan oleh adik-adik. Bina diri dan Bina Satuan ini berkait, sinergis, dan saling mendukung. Bina Satuan tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh Bina diri. Begitu juga Bina diri tidak akan kuat jika tidak ada Bina Satuan. Begitulah mereka menjalankan Bina Satuan yang didukung oleh Bina diri masing-masing, dan Bina diri menguatkan Bina Satuan di antara mereka. Begitu. Kan sebaran ya daun-daun ini. Nah, kamu bisa menyeleksi yang besar-besar, yang kecil-kecil, yang kuning-kuning, yang coklat. Nah, akhirnya dari situ Anda punya peta, oh ternyata yang besar sekian, yang kecil sekian, yang kuning sekian, yang coklat sekian. Begitulah cara untuk membuat teori kepemimpinan yang bersifat asosiasi. Asosiasi itu adalah orang yang bisa membaca. Oh, nek, orang itu begini, ini. Kalau gitu saya ambil ininya dari itu, dari sini saya ini. Kalau saya gabung akan menjadi potensi yang seperti ini. Gitu, ya. Nah, itu biasakan. Itu namanya kalau dalam pembelajaran naturalistik, John Jacques Rousseau itu pola asosiasi. Jadi belajar itu bisa mengasosiasikan. Omah itu kok api, nek aku besok bangun koyo iki. Itu pada akhirnya memberi motif Anda nanti membangun rumah seperti itu. Itu namanya asosiasi, mengasosiasikan ke dalam diri. Itu belajar pertama, mengasosiasi. Katanya John Jacques Rousseau, belajar kedua itu pengulangan, ya, jadi pengulangan. Hari ini begini, besok begini, besok begini, besok akan jadi ahli. Kayak no itu videonya begini, besok begini, besok begini, besok begini, disetel kekurangan suara, setel ini, beli mic dan sebagainya, akhirnya jadi bagus. Jadi belajar tipe kedua itu pengulangan, ya kan? Pengulangan. Nah, belajar yang ketiga itu penguatan, jadi punya kekuatan. Penguatan, ini kurangnya apa, ini kurangnya apa. Itu naturalistik, belajar secara alamiah. Nah, yang keempat itu kan empat itu si John Jacques Rousseau. Nah, yang keempat
menurut Jean Jacques Rousseau itu pemberian contoh dan sebagainya. Itu tipe. Tapi saya selaku pengguna, saya selalu memakai Jean Jacques Rousseau, saya pakai William Stern, saya pakai Schopenhauer, saya pakai John Locke, saya pakai. Maka ketika kita menguasai semuanya, Kak Yatno bisa bebas ngomong apapun tentang pendidikan. Karena Kak Yatno tahu kunci-kunci pendidikan. Kunci pendidikan kan nggak lepas dari 4. Naturalistik, nativisme. Nativisme itu bahwa belajar itu bersumber dari bakat seseorang. Lalu empirisme, bahwa belajar itu bergantung pengalaman dia. Seperti kertas kosong dicoreti. Orang itu pada hakikatnya lahir itu kosong terus dicoreti. Nah, yang keempat itu konvergensi, gabungan dari naturalistik, empirisme, dan nativisme. Kalau sudah tahu 4 itu, wes gampang Anda akan menguasai teori pendidikan apa. Ya. Kak Yatno tahu rohnya itu. Oke ya. Nah, jadi yang ketiga itu adalah bina masyarakat. Jadi seorang pandega dirinya harus bagus lewat kepemimpinan, lalu manajemennya bagus setelah dia mendalami di bina satuan. Yang ketiga dia kuat di bina masyarakat. Bina masyarakat itu adalah setelah punya kemampuan diri dia harus mengabdi pada orang lain, peduli pada sesama, itu sudah bina masyarakat. Bersaudara dengan orang lain, bina masyarakat. Membantu masyarakat yang kekurangan, menyeberangkan orang yang tidak bisa nyebrang jalan, kemudian menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif, lalu kerja bakti, membangun dan berinisiatif di masyarakat, itu sudah bina masyarakat. Jadi bagaimana dia setelah punya ilmu kepemimpinan, punya manajemen, dia punya ilmu peduli pada sesama, itu brotherhood. Jadi dia di masyarakat, dia kenal dengan lingkungannya dan menjadi motor di lingkungan itu, ya. Nah, itu yang menjadi pedoman kita. Lalu yang keempat, kita harus punya bina masa depan. Bina masa depan itu adalah punya usaha, punya karir yang akan dituju untuk masa depan kita. Contohnya, Anda bisa membuka usaha tertentu dan usaha tertentu itu dapat menghidupimu ketika di masyarakat, itu namanya bina masa depan. Atau nanti menjadi guru tapi menjadi guru yang hebat, menjadi guru yang inovatif, itu namanya bina masa depan. Bina masa depan itu bisa dirancang mulai sekarang. Coba diteliti kepemimpinanmu, lebih kuat di potensi yang mana, apakah dia di media, apakah dia di program tertentu, apakah dia di sistem online, atau di mana. Itu harus dipupuk mulai sekarang, dan bina masa depan ditandai oleh dia punya gambaran pekerjaan yang akan dia tempuh ke depan. Jadi intinya pandega tidak mungkin pengangguran. Mengapa tidak mungkin? Karena punya senjata kepemimpinan, senjata manajemen, senjata peduli pada sesama. Nah, yang terakhir punya senjata cita-cita, keinginan untuk masa depan dia. Nah, keempat ini terus diasah sehingga menjadi pandega yang luar biasa. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih, sampai di sini. Ketemu lagi di kali lain. Salam Kak Yatno Bintang.